Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraida Khairunisa dengan NIM 0501032120 dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas PM 5A. Di sini saya akan membuat video guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Hukum Pidana Islam. Turut serta berbuat jarimah. Turut serta berbuat jarimah sendiri itu melakukan suatu kejahatan bersama dengan orang lain, baik melalui kesepakatan atau kebetulan semata. Macam-macam turut serta berbuat jarimah ada banyak. Salah satunya adalah melakukan jarimah bersama dengan orang lain, melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan jarimah, dan yang terakhir itu menghasut orang lain untuk melakukan jarimah. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan kepada dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang sudah bersama Bapak Wakil Dekan 1, yaitu Pak Arif. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah sehat. Di sini saya mau bertanya sedikit tentang materi hukum pidana Islam, yaitu terkait turut serta berbuat jarimah, Pak. Menurut Bapak Arif sendiri, definisi turut serta berbuat jarimah itu dalam hukum pidana Islam seperti apa? Jadi ikut serta. Ikut serta itu berarti dia bekerja sama ya. Bekerja sama dengan pelaku aktif. Ya, pelaku aktif. Di sana ada pelaku lain yang juga terlibat dalam jarimah tersebut. Ya, jadi meskipun pelakunya itu adalah yang aktif tadi, tapi ketika kemudian dalam penelusurannya ada orang lain yang terkait, maka ini masuk dalam kategori turut serta dalam kejahatan itu. Berarti jarimah yang dilakukan bersama-sama dengan rekannya. Ya. Lalu perbedaan turut serta yang dilakukan bersama-sama dengan dilakukan sendirian itu? Oh iya. Kalau sendiri ya jelas dia dengan niat ingin melakukan kejahatan itu, kemudian merealisasikan dalam bentuk tindakan kejahatan itu sendiri. Ya. Kalau turut serta dari orang lain, itu contohnya begini, seperti kasus kemarin di salah satu kos-kosan itu ada 2 orang pelaku menyiram air keras ke anak kos-kosan itu, mahasiswi ya. Ya, setelah ditelusuri, pelakunya memang 2 ini sudah tertangkap. Ternyata 2 orang ini atas suruhan dari mantan pacarnya perempuan yang disiram air keras tadi itu. Nah, ini masuk dalam kategori, jadi sudah tercela di dalamnya. Meskipun pelaku yang secara langsung yang aktif tadi itu adalah 2 orang tadi itu, ya, tapi tetap kalau memang terbukti bahwa ternyata itu adalah suruhan, disuruh oleh mantan pacarnya untuk melakukan itu, maka tentunya ini masuk dalam kategori turut serta ya. Gitu. Untuk turut serta berbuat jarimah ini, itu apakah ada syarat khusus atau yang menspesifikasikan turut serta itu? Ya jelas, bahwa bisa dibuktikan, bukti valid yang membuktikan bahwa dia ini tidak melakukan jarimah itu sendiri, tapi ada pihak lain yang terkait yang turut serta, meskipun disarankan tadi tidak secara langsung terlibat di dalamnya. Nah, ya seperti itu ya.
Berarti turut serta khusus ya. Iya. turut serta berbuat jarima itu baik disuruh melakukan jarima secara bersama-sama, baik disuruh atau memiliki partner. Benar ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Arif atas waktunya. Dan bisa dibuktikan yang penting itu. Ya, baik. Harapan. Sudah gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama Pak Mahir sebagai wakil dekan 3 di Fakultas Syariah dan Hukum. Bagaimana kabarnya Pak Mahir? Baik-baik, kabarmu ya Pak? Baik, alhamdulillah. Di sini saya meminta waktu Bapak untuk wawancara sedikit terkait mata kuliah Hukum Pidana Islam, Ya. yaitu tentang turut serta berbuat jarima, Bapak. Menurut Bapak Mahir sendiri, hukuman pelaku turut serta berbuat jarima itu apa? Kalau dalam bahasa hukum itu namanya doldemi, ya, ikut serta di dalam perbuatan kejahatan. Dalam bahasa hukum namanya jarima. Ya tentunya orang yang ikut serta berarti ikut andil dalam menciptakan perbuatan jahat. Nah, karena itu maka orang yang ikut serta di dalam perbuatan jahat sama artinya dengan mereka yang berbuat jahat, kejahatan. Ya. Kalau hukumannya sendiri Pak bagi turut serta? Hukumannya kalau di dalam hukum fikih sudah ada ketentuannya jarima. Nah, ya, jarima itu ada jarima, ada kisos, ya, kisos, hudud, itu ada ketentuan-ketentuannya yang pasti. Kecuali takzir yang tidak ada ketentuannya, maka itu diserahkan kepada hakim atau penguasa. Itu. Ya. Kalau perbedaannya di hukum pidana dan juga hukum pidana Islam sendiri? Kalau dalam hukum pidana Islam maka sanksi hukumnya berdasarkan ketentuan KUHP. Tapi kalau dalam hukum Islam maka dalam ketentuan Al-Quran dan dalam ketentuan hukum-hukum fikih. Jadi itu. Jadi kalau jarima itu bersumber kepada ketentuan di dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi kalau dalam delik atau kejahatan, crime, ya, dalam hukum pidana itu sanksi dan ketentuannya berdasarkan undang-undang hukum pidana. Jadi turut serta berbuat jarima dalam hukum pidana Islam maupun hukum positif itu kejahatan yang dilakukan bersama-sama. Betul, ikut serta dalam menciptakan perbuatan jahat. Karena itu maka hukumnya juga ya harus sama dengan mereka yang berbuat jahat. Itu. Ya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video tentang penjelasan turut serta berbuat jarimah ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.